Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kegiatan pembelajaran hari ini yang masih membahas tentang perkembangbiakan aseksual buatan tanaman. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mengulas sedikit tentang okulasi. Nah, semoga anak-anakku sekalian masih bersemangat untuk tetap mau belajar dan sebarkan senyuman agar tetap ceria. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk dalam tahap-tahap okulasi, terlebih dahulu kita akan membahas sekilas apa sih sebenarnya perkembangbiakan aseksual buatan dengan okulasi tanaman ini. Nah, melihat dari arti kata okulasi, itu artinya menempel. Jadi okulasi sendiri adalah proses penempelan, yaitu perkembangbiakan tanaman tanpa perkawinan dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuannya adalah menyatukan sifat tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu keluarga, misalnya antara terong dan tomat. Nah, sebenarnya banyak variasi-variasi tanaman yang bisa dilakukan dengan okulasi. Tahapan-tahapan atau prosedur penempelan pada kegiatan okulasi tanaman ini ada beberapa bagian. Tahap pertama itu disebut dengan pemilihan lokasi. Dalam pemilihan lokasi diupayakan bahwa tempat okulasi ini harus sesuai. Pilih percabangan yang tidak terlalu besar pada dahan tanaman yang diinginkan. Pemilihan ini sangat diperlukan untuk mempermudah kita melakukan okulasi. Kemudian pada tahap yang kedua, pada proses okulasi ini biasa kita sebut dengan pengupasan kulit. Nah, untuk pengupasan kulit pada tanaman seharusnya kita menggunakan alat yang sesuai dan tentunya harus tajam. Setelah memilih tempat penempelan, selanjutnya mengupas kulit kayu untuk membuat jendela okulasi. Cara mengiris tergantung model yang diinginkan. Kadangkala ada yang bulat, ada yang persegi 3 maupun ada yang segi 4. Nah, untuk tahap yang ketiga yang kita lakukan dalam kegiatan okulasi biasa kita sebut dengan penyiapan jendela. Nah, jendela ini sangat penting sebagai tempat kita akan melakukan penempelan mata tunas. Nah, untuk jendela okulasi diupayakan tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak terlalu dalam sehingga tidak melukai kayu. Ini sangat penting agar okulasi dapat berhasil dengan baik. Dan juga perlu dipahami bahwa okulasi ini adalah kegiatan melakukan penempelan. Nah, untuk prosedur yang keempat atau tahap yang keempat kita sebut dengan penempelan mata tunas. Nah, mata tunas ini kita ambil dari tanaman yang lain. Pengambilan mata tunas tumbuhan lain disesuaikan dengan jendela okulasi yang dibuat. Penempelan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak kambium. Kebersihan dan keutuhan kambium ini harus tetap terjaga, dan inilah merupakan salah satu faktor keberhasilan kegiatan penempelan yang akan kita lakukan. Kemudian tahap yang kelima dalam proses okulasi ini adalah pengikatan. Ini sangat penting untuk menjaga bahwa mata tempel yang kita tempatkan pada jendela okulasi ini tetap berada pada tempatnya dan tidak bergeser. Mengikat jendela okulasi sebaiknya menggunakan plastik polianil klorida. Panjangnya disesuaikan dengan lingkar dahan
Selebarnya minimal 1,5 cm dan ketebalan 0,1 mm. Biasanya lilitan dari bawah ke atas. Nah, tahap yang keenam dari proses penempelan atau kegiatan okulasi ini adalah pengamatan tindakan. Ini penting untuk mengamati apakah okulasi itu berhasil atau tidak. Nah, ada tanda-tandanya ini. Mata tempel akan dilihat hijau dan tidak kering jika berhasil, namun akan terlihat hijau kemerahan hingga hitam bila gagal. Bila mata tempel setelah berkembang, maka tanaman ini siap untuk dilakukan pembukaan ikatan. Ini penting untuk adaptasi tanaman selanjutnya. Kemudian tahap yang ketujuh itu disebut dengan pembukaan ikatan. Nah, tanaman yang kita lakukan secara okulasi ini atau dikembangbiakan secara okulasi, bila kita sudah membuka ikatan, itu berarti mengisyaratkan bahwa tempelan pada tumbuhan telah dianggap mampu beradaptasi dengan kelembaban, suhu maupun terpaan air hujan, sehingga inilah yang menjadi indikator akhir dari keberhasilan kegiatan okulasi yang kita lakukan. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah membahas banyak tentang okulasi. Semoga kalian bisa paham dengan materi ini. Sebaiknya nanti kalian bisa mempraktekkan sendiri. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran berikutnya.